Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman baik, kali ini kita akan bahas kasus ini terjadi pada tahun 1997, teman-teman, di mana ada pula peristiwa kelam yang pada saat itu terjadi di kota Banjarmasin. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Jumat Kelabu, teman-teman. Jumat pagi di tanggal 27 Mei 1997, suasana Patah Banjarmasin normal seperti biasanya. Warga beraktivitas dan bekerja, teman. Seolah-olah akan terjadi apa-apa hari itu. Sebenarnya memang ada hajatan besar. Hajatan tersebut adalah kampanye yang dilakukan oleh 3 partai, teman, untuk menyambut pemilu tahun itu. Dan di hari Jumat itu Partai Golkar mendapatkan jatah untuk berkampanye, teman. Rencananya kampanye akan dilaksanakan di lapangan Kamboja. Akan ada sebuah panggung hiburan rakyat dan juga bakar-bakar, teman. Ada artis dari ibu kota. Selain dari artis, ada juga dari Jakarta, yaitu Menteri Sekretaris Kabinet Saadillah Mursyid dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, teman, Kiai Haji Hasan Basri. Acara tersebut jelas merupakan hajatan besar, apalagi penyelenggaranya adalah Partai Golkar yang notabene merupakan kekuatan besar kala itu, teman. Kekuatan kampanye dimulai dari jam 9 pagi. Warna kuning begitu semarak di mana-mana. Mereka semua membagi sapu tangan, bergambar beringin, juga memberikan bungkusan-bungkusan nasi. Jumlahnya ada sekitar 10.000 bungkus. Sasaran kampanye itu ialah buruh, tukang becak, tukang ojek, serta para pedagang kecil di pinggir jalan. Semuanya berjalan dengan normal sampai dengan jam 11 siang harinya. Anak-anak muda di simpatisan partai, mereka semua masih terus melanjutkan kampanye dan kemudian membuat suara motor yang tentu suara yang sangat bising, teman, ya, dan mengganggu. Apalagi sebagian dari mereka melepaskan knalpot motor yang membuat suasana motor itu semakin membuat telinga berdengung. Sebenarnya suara bising motor berkampanye bukan hanya kali ini saja terjadi. Hal ini sudah terbiasa terjadi ketika ada sebuah kampanye yang melintas di jalan. Namun kesalahan fatal yang mereka lakukan adalah pada waktu dan tempat yang digunakan. Ya, siang itu tentu warga muslim sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ibadah yang seharusnya berjalan dengan khusyuk akhirnya harus terganggu dengan raungan suara motor. Ketika masa melintas di Jalan Pangeran Samudra, aparat yang berjaga langsung melarangnya, mengingat bahwa di area tersebut terdapat Masjid An-Nur. Diketahui juga jamaah yang melaksanakan sholat Jumat biasanya meluber sampai ke jalan. Namun demikian, masa dari kampanye tetap memaksa mereka berdalih bahwa sholat Jumat sudah hampir selesai, dan akhirnya tetap melintas jalan tersebut. Masjid Nur sendiri sebenarnya merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan atau PP3, teman. Dan celakanya mereka tetap menarik dari gas motor di saat ibadah Jumat masih belum selesai. Akibat aksi yang mereka lakukan, para jemaah sudah tak bisa lagi menahan emosinya, teman. Dan seusai sholat Jumat, mereka kemudian langsung beramai menuju kantor DPD Golkar. Kabar itu juga dengan cepat bertersiar ke telinga penduduk, dan banyak dari warga lainnya juga ikut menuju kantor Golkar. Dan akhirnya mereka kemudian berhadapan dengan Satgas dari Golkar. Banyak dari petugas Satgas yang sebenarnya berusaha meredakan amarah warga. Namun bukannya reda, warga yang datang semakin banyak, semakin tak terbendung, dan suasana pun semakin mencekam. Suasananya perlu diketahui bahwa Satgas tersebut adalah para pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, atau singkatan juga dengan nama FKPPI. Dan anggota yang bergabung di dalamnya rata-rata adalah anak-anak dari keluarga militer. Jumlah mereka tentu sangat terbatas, dan akhirnya mereka semakin kewalahan menangani masa yang datang. Di masa yang datang berlari ke arah lapangan Kamboja, tempatnya kampanye Golkar dilangsungkan. Di sepanjang jalan semua bendera, spanduk, umbul-umbul, dan juga atribut lainnya langsung diturunkan dan dibakar. Yang di sana mereka bergabung dengan masa penyerbu yang mula-mula muncul di pinggir jalan. Panggung kampanye pun diserbu dan merobohkan. Penyerbu kemudian bertarung dengan 20.000 anggota Golkar yang saat itu sedang berkumpul di sana, dan para petugas keamanan mereka tidak lagi mampu mengendalikan pertarungan tersebut. Yang mendekati suasana semakin genting. Kini masa yang datang dari segala penjuru, semuanya membawa senjata di tangan mereka. Dan lebih parahnya lagi, dalam perjalanan masa ke pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko hingga kantor pemerintahan tak luput dari amukan massa. Kendaraan apa saja yang mereka lewati bisa dipastikan akan dibakar.
Bahkan rumah warga juga banyak yang menjadi korban karena pertokoan seperti Mitra Plaza sebenarnya sudah mengatakan pengamanan, namun petugas keamanan jumlah yang sangat tidak sebanding jika dibanding dengan masa yang datang. Sementara di Hotel Istana Barito, satpam berlarian mengejar gedor pintu sambil kemudian berteriak kebakaran, kebakaran. Para tamu yang mendengar pun langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Terlihat pula di jalan ada seorang wanita yang hanya menggunakan dalaman. Seorang saksi mengatakan bahwa ditarik oleh massa, namun beruntungnya berhasil menyelamatkan diri. Dikatakan bahwa dominasi massa kebanyakan menggunakan atribut dari Partai Persatuan Pembangunan, serta mereka juga meneriakkan yel-yel. Ada juga yang mengatakan bahwa ada rombongan lain juga menggunakan atribut dari Partai PD. Dan tak lagi jelas siapa menjadi korban ataupun pelaku dari bentrok hari itu. Lebih parahnya, bentrok ini seolah-olah menjadi momen untuk menumpahkan semua sentimen dari sentimen agama. Hingga gesekan antara etnis, seolah urusan itu pun dimanfaatkan untuk menumpahkan semua amarah dan juga permasalahan yang tadinya ada dua kubu akhirnya menyerempet banyak pihak lainnya. Bisa dikatakan banyak juga informasi hoax yang beredar yang justru membuat suasana semakin keruh, teman. Kala itu berhembus isu bahwa Masjid Nur akan dibakar, membuat massa akhirnya semakin bergejolak. Para pemuda dari suku Madura pun juga ikut turun, begitupun dengan Maluku yang kala itu bersitegang dengan suku-suku dari Sulawesi Selatan. Dan yang pasti sentimen anti Cina pun berhembus, membuat warga dari suku Tionghoa akhirnya menjadi amukan massa pada saat itu. Dan kemudian di sore harinya listrik kemudian padam sampai malam pun masih tetap belum menyala. Kebakaran menerangi sepanjang jalan, petugas pemadam pun tidak bisa melakukan apa-apa ketika mereka berusaha memadamkan api tersebut. Mereka justru ikut diserang dari segala arah hingga kemudian di jam 10 malam 1000 pasukan pengaman diturunkan dari 3 Hercules. Pasukan pengamanan itu bersenjata lengkap. Mereka juga diizinkan untuk menembak di tempat jika seandainya para perusuh itu melawan. Kemudian bergerak di gedung Mitra Plaza, di mana tempat itu salah satu yang terparah akibat bentrok. Tak lama setelahnya kilatan dan juga ledakan dari senjata api menyala di tengah malam, namun sangat sedikit informasi yang kita ketahui. Setelah di jam 12 malam, banyak jalan kemudian diblokir oleh warga kampung. Bagi mereka yang bukan warga kampung tersebut tidak diperbolehkan untuk melintas. Massa yang sudah ada di pusat kota pun semakin susah untuk keluar karena banyak akses lain juga diblokir oleh petugas keamanan. Tepatnya di jam 3 subuh, ribuan pasukan keamanan mulai bergerak ke kampung pelayan. Kampung ini merupakan kampung terpadat dan tidak dipukuli. Banyak sekali preman di tempat tersebut. Dari hasil penyisiran ada 195 orang digiring ke kantor polisi. Rata-rata wajah mereka sudah babak belur dan sangat susah untuk dikenali. Penyisiran pun terus dilakukan oleh pasukan pengaman. Mereka juga penyisir ke perumahan Butung Jaya, Tambun. Daerah tersebut warga sudah mengamankan di rumah masing-masing. Tepatnya di jam 4 subuh datang kembali pasukan pertama sebanyak 5 kali. Ini target mereka adalah menyisir kampung Teluk Tiram. Mereka memburu rusuh kemudian bisa saja bersembunyi di kampung tersebut. Namun dari semua penangkapan itu informasi mengenai profil tertangkap atau siapa dalang dibalik ketidaktahuan, karena pemerintah yang tertutup tidak ada laporan yang bisa dipercaya mengenai apa yang seusai terjadi di lapangan pada saat itu. Lagi pula berita-berita pers sangat terbatas pada masa Orde Baru. Imbas dari peristiwa itu pun sangat luar biasa. Kantor DPD Golkar sudah dipastikan terbakar. Begitupun dengan kantor instalasi-instalasi seperti kantor Dikbud, kantor Depkes, gedung PLN, gedung PKM, kantor Pegadaian, gedung-gedung sekolah, beberapa bank, apotik, dan juga banyak sekali pusat perbelanjaan. Lebih parahnya lagi, tempat ibadah juga dirusak seperti gereja dan juga kelenteng. Begitupun dengan anti jompo yang dibakar. Serta banyak sekali rumah warga juga kendaraan yang rusak terbakar dalam bentrok itu. Dan itu baru kerugian dari segi materi yang masih dibeli atau diperbaiki, masih bisa dibangun kembali. Lalu bagaimana dengan korban jiwa dari peristiwa ini? Sangat sulit untuk melacak korban dari peristiwa ini. Orang yang hilang dari peristiwa ini pun tidak bisa dipastikan apakah orang tersebut masih hidup atau mungkin sudah meninggal, sehingga untuk menyelidiki hal tersebut dibentuklah tim
pencari fakta, yaitu Tim Pencari Fakta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat dengan YLBHI. Dari penelusuran yang dilakukan, korban tewas tragedi ini diberikan sekitar 123 jiwa, 118 orang mengalami luka-luka, dan ada sekitar 179 orang yang dinyatakan hilang. Karena peristiwa ini, Komnas HAM juga melacak korban dari peristiwa ini diperbolehkan angka yang terlebih tinggi, yaitu 199 orang yang hilang. Namun kemudian 2 diantaranya berhasil ditemukan. Yang paling menjadi ironi, rata-rata korban tewas bukan karena bentrok langsung, melainkan sebagian dari mereka terbakar dalam rumah ataupun ruko. Pengingat peristiwa ini sendiri berlangsung selama semalam penuh sampai dengan dini hari. Peristiwa berdarah yang disebut sebagai tragedi Jumat Kelabu sebagai peristiwa terparah yang terjadi di kota Banjarmasin. Dan tidak hanya itu, peristiwa ini juga merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa ini dipicu karena kurangnya toleransi, karena tidak menghargai antar satu pihak dengan pihak lain. Dan seperti memang salah satu pemicunya, namun beberapa pengamat mengatakan bahwa peristiwa ini juga sebenarnya dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kalian memiliki informasi lain atau punya pendapat yang berbeda dari peristiwa ini, silahkan tulis di kolom komentar, teman ya. Jadi biar Abang Jari bisa melengkapi isi dari cerita ini, teman. Mungkin cukup Abang Jari membahas sejarah kita di Indonesia dengan tragedi-tragedi yang sangat tragis ini, teman. Semoga anak cucu kita nanti tahu bagaimana sejarah bangsa Indonesia tepatnya di tahun 1997, teman. Mungkin cukup Abang Jari membahas kasus pada kali ini. Semoga ada manfaat baik yang bisa kita petik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jari. Yang sudah subscribe channel Bang Jari, Abang Jari doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.